Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ketemu lagi dengan saya Ferdi. Saya ini lagi di jalan, maaf ya kalau gambarnya kurang jelas, gelap-gelap. Saya pulang dari kantor hari Sabtu, ke bagian piket lah ya istilahnya. Ada piket, ada long weekend juga dari, kebetulan ada long weekend dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Cuman memang karena di bank itu akhir bulan, jadi saya kebagian hari Rabu dan hari Sabtu masuk, sisanya ada yang masuk hari Rabu dan Kamis dan sebagainya. Ini di jalan pulang, macet dan hujan cukup besar. Ini saya mau ngebahas tentang, saya keingetan tadi pas lampu merah ngelihat kayak orang-orang yang ngelapin kaca dan sebagainya gitu ya. Saya ngelihat hal itu. Ini saya membahas itu sih, sebetulnya membahas itu. Ini mungkin sebelumnya kalau misalkan memang sekiranya nggak nyaman melihat videonya, mungkin bisa dengar audionya aja gitu. Mungkin sambil nyetrika atau sambil nyuci, jadi cuman dengar soundnya aja itu asik juga gitu. Kalau misalnya memang nggak nyaman lihat videonya, gelap soalnya ya, agak gelap gitu. Nah, gini, intinya sih saya mau share aja, mudah-mudahan bermanfaat ya, dari pendapat saya, pemikiran saya dan pengalaman saya gitu kan. Jadi gini, memang awalnya ketika masa-masa awal kuliah saya itu sangat miris melihat banyak Belanda pengemis di jalan. Saya sangat kasihan sama mereka dan sebagainya. Bahkan saya lu berpikirnya simpel aja, kenapa sih pemerintah duitnya banyak, kenapa nggak jaring aja, penjaringan atau ambil masukin ke panti sosial dan sebagainya, cari masalahnya apa dan sebagainya. Ternyata itu pemikiran saya dulu ya, ternyata nggak sesederhana itu. Nah, nggak sesederhana itu. Setelah saya di semester akhir kuliah, saya ngajuin judul skripsi tentang gelandang pengemis. Mungkin sedikit ini ya, sedikit melebar. Sekalian, saya dulu sebetulnya alhamdulillah di tahun keempat itu, di tahun ke3,5 semester ke-7 berarti ya, alhamdulillah semua sudah beres mata kuliahnya, tinggal skripsi aja di semester 8. Cuman waktu itu saya ada terkendala judul, sampai ganti judul satu semester saya dikorbankan untuk mengerjakan judul yang ternyata belum pas gitu. Awalnya saya judul skripsi saya itu tentang koordinasi pemerintah dalam menangani HIV/AIDS dan sebagainya. Seperti kita ketahui bersama, HIV/AIDS itu erat kaitannya dengan narkotika, LGBT dan sebagainya gitu ya. Ketika saya meneliti tentang yang terkait dengan narkotika, para ya ibaratnya para mantan pecandu dan sebagainya, itu nggak ada masalah, it's okay. Tapi ketika saya meneliti tentang LGBT gitu kan, saya datang ke salah satu organisasinya, saya wawancara dan sebagainya, tukar-tukaran nomor handphone dengan pengurus-pengurusnya. Ada salah satu pengurus yang dia ngajakin wawancara di kosan aja, biar luasa dan sebagainya. Meskipun bilangnya udah sembuh, cuman agak ngeri juga sih ya. Dan juga saya agak gimana gitu. Punten sebelumnya terkait LGBT, mungkin saya pendapat saya tentang LGBT itu ya mungkin semua orang punya pemikiran sendiri ya tentang LGBT, dan kita saling menghargai aja. LGBT itu, kalau saya nggak setuju dengan LGBT. Semua orang itu sudah jelas diciptakan laki-laki perempuan, nggak ada itu tengah-tengah, itu nggak ada. Itu lebih ke pengaruh ke lingkungan sebetulnya, lebih ke pengaruh lingkungan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dirubah dan sebagainya. Banyak metodenya kok, mulai dari metode kedokteran medis dan juga dari
pengobatan nabawi gitu ya, termasuk ruqyah dan sebagainya. Jangan salah loh, banyak yang dulunya LGBT ketika di ruqyah itu sembuh, karena memang sebetulnya LGBT-nya itu pengaruh dari jin gitu kan dan sebagainya ya, kalau alam bisawab. Tapi intinya itu bisa sembuh, Kalau ada yang beranggapan bahwa itu nggak bisa sembuh, itu udah turun dan sebagainya, sebetulnya itu bisa sembuh asal dia berusaha dengan baik, memperbaiki dulu pemikirannya, perbaiki dan sebagainya, pelan-pelan pasti bisa sembuh. Nah, kembali ke cerita awal tentang penelitian saya, skripsi saya, ya ngajakin wawancara di kosannya dia dan sebagainya. Saya mikir mulai, aduh, kok saya mulai tiba-tiba agak waspada ya, gimana nih? Soalnya dulu saya pernah ada cerita, dulu ada seorang anak rohis ceritanya ya, dia meneliti tentang LGBT, entah judulnya apa tapi berkaitan dengan LGBT. Ketika dia awalnya dia biasa aja, tapi lama-lama dia terbawa, akhirnya dia ikutan jadi gay gitu ya. Mungkin dia, katanya sih cerita-cerita yang sedekat, dia menemukan kenyamanan dengan para gay, akhirnya dia menjadi gay gitu kan. Itu biasa sih ya, taktik awalnya bikin nyaman dulu dan sebagainya, itu is okay lah, terserah. Cuman memang saya nggak mau seperti itu gitu kan. Untuk yang mau seperti itu ya saya berlepas tangan, silakan aja, terserah kalian udah pada gede kan, udah pada bisa mikir ya, silakan, itu aja. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak akan gitu kan, saya nggak akan seperti itu. Nah, akhirnya saya ganti judul dari awal lagi dan sebagainya. Cuman awalnya saya ngedrop, ngedown juga, aduh gimana nih gitu kan, udah hampir semester terkorbankan gitu kan. Cuman menurut saya sih ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin sudah jalannya seperti itu. Akhirnya saya mengambil jurusan tentang koordinasi gelandang dan pengemis di sana gitu kan. Saya ambil skripsi di kota Bandung dan sebagainya ya. Saya meneliti di beberapa titik gelandang pengemis. Salah satunya ada yang di Lui Panjang, ada di sepanjang Asia Afrika sampai ke pokoknya dari BIP sampai ke Masjid Asia Afrika ya, di sana. Saya penelitian jalan gitu kan. Dari sana saya tahu beberapa hal gitu ya. Pertama, ternyata nggak semua, ternyata sebagian pengemis, gelandangan, pengamen itu punya backing, punya bos. Dalam artian mereka harus setor, mereka harus izin dan sebagainya. Dalam artian mereka dalam pengawasan ketika melakukan aktivitasnya, baik itu mengemis, mengamen dan sebagainya. Nah ya, hal ini saya lihat ketika saya sedang meneliti pengemis di salah satu jalan di kota Bandung yang ramai sekali di sana. Dia pengemis tapi nggak punya kaki, nggak ada kakinya gitu kan. Ketika saya mau wawancara, dia bilang, pas wawancara sih saya bilang, Pak ada bosnya nggak atau ngasih setoran kemana gitu? Dia bilang enggak gitu kan. Cuman pas saya bilang, Pak izin dong ngisi duduknya ke pinggir gitu, kita ngobrol lebih tenang gitu, lebih santai, bisa? Dia minta izin dulu, saya minta izin dulu ya, ke siapa? Dia nggak jawab, dia langsung masuk ke sebuah warung yang pakai roda pinggir jalan itu loh, yang ada warung, ada roda pinggir jalan gitu kan. Di sana dia masuk, nggak kelihatan ada orang di sana. Dia ngobrol, ya boleh, enggak, maksudnya wah siapa nih gitu kan. Pas saya nanya itu siapa, dia nggak jawab. Akhirnya Pak ya udah, pertanyaannya apa? Jadi saya tanya tentang pengemis sih, standar sih pertanyaan saya, lebih ke standar. Mengemisnya berapa kali, maksudnya sudah berapa lama gitu kan, berapa lama, sejak berapa tahun, kenapa mengemis dan sebagainya gitu kan. Pertanyaannya standar banget sih sebetulnya gitu kan. Awalnya saya pengen bikin pertanyaan yang sangat menusuk gitu kan, kayak mata najwa gitu kan. Pengen pertanyaan yang benar-benar
mengorek kenapa sih, esensinya tuh apa sih gitu kan. Cuman setelah saya ngobrol sama teman-teman saya, mereka bilang terlalu beresiko tuh dalam artian kita nggak bisa memungkiri, tidak bisa pura-pura nggak tahu bahwa itu tuh ada mafianya, risikonya terlalu tinggi. Jadi biarlah kita mah yang penting lulus deh gitu ya, simpelnya yang penting lulus, kerjain seitunya, yang penting lulus aja. Ya udah, wawancaranya kulit luarnya yang penting dapat. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan dibalik itu ada apa, behindnya seperti apa, itu urusan antropologi kata mereka tuh. Itu jurusan antropologi yang lebih pas untuk mengoreknya. Jurusan kita pemerintahan itu hanya kulit luarnya aja, lebih fokus ke koordinasi pemerintahnya. Dari sana aku baru sadar, oh iya betul, iya juga sih. Akhirnya aku rombak lah pertanyaan dan sebagainya. Akhirnya ya udah saya kulit luarnya aja. Cuman banyak untold story yang saya nggak masukkan ke skripsi, itu hanya untuk ya biar saya tahu aja gitu kan. Cuman ini nah ternyata itu ada bosnya gitu kan. Nah setelah si pengemis yang nggak ada kakinya itu kembali beraktivitas mengemis gitu kan, saya ini dong pura-pura kemana nyisi gitu kan. Saya nanya-nanya deh ke pedagang-pedagang di sana gitu kan tentang pengemis itu gitu kan. Ternyata pengemis itu punya motornya itu dimodif sedemikian rupa supaya bisa dikendarai oleh orang yang punya disabilitas, dalam arti nggak ada kakinya. Dan para pedagang itu pun menunjuk ke motor tersebut. Ternyata memang nggak jauh dari sana tuh ada motornya gitu. Wow. Dan kata orang-orang di sana, si bapak itu sebenarnya punya rumah, peralatannya komplit, rumahnya lantai 2 katanya. Wah, saya dari sana mind blowing banget kan gitu. Kalau dari jauh tuh kasihan banget si bapak dan sebagainya, tapi ternyata di belakang itu ada sesuatu fakta yang mencengangkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya meneliti di tempat lain, anak-anak dan sebagainya itu pengamen. Mau saya kasih makan, saya nggak mau kasih uang, saya kasih makan, cuma dianya nggak mau, nolak. Udah makan belum? Dia makan yuk, nggak mau apa, beli aja gini dan sebagainya. Di situ heran, kenapa, emang ada yang ngeliatin dan sebagainya. Dia nggak mau jawab, dia cuma minta beli aja, beli pak. Ya udah, oke, aku nggak mau beli barangnya, tapi aku mau ngajak kamu makan. Sok makan aja, sok beli. Jelas lah kalau aku beli harganya cuma 5.000 misalkan, cuma kalau aku ngajak makan bisa 20.000. maksudnya sebetulnya lebih maksudnya kenapa nggak nerima aja gitu tawaran saya gitu kan untuk makan misalkan. Justru seenggaknya dia perutnya bisa kenyang, tapi dia nolak. Anak kecil kan polos ya, maksudnya dia mungkin instruksinya dari bosnya gitu, kamu hanya jual, nggak boleh macam-macam gitu kan. Dia kayak ketakutan gitu juga sih gitu kan. Ya aku tuh ya Allah gitu kan, ya udahlah, gimana lagi gitu kan. Akhirnya aku tahu gitu kan, ya udah aku nggak beli barangnya, cuman jadi aku berkecamuk dalam pikiran aku gitu kan. Ini tuh serba salah gitu kan, nanti aku jelasin di akhir ya tentang berkecamuknya pikiran aku waktu itu. Nah intinya memang setelah itu dari sisi itunya ya, anak pengemisnya. Nah dari sisi pemerintahnya memang dilema juga ya waktu itu, memang terbentur juga dengan keterbatasan dana, keterbatasan personil itu kan untuk menyelesaikan masalah gelandang pengemis ini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mentalitas mereka. Ternyata memang enggak semua, ada orang yang sudah nyaman menggelandang dan mengemis gitu kan. Entah apa alasan mereka, intinya mereka nyaman. Jadi ketika dipulangkan oleh dinas terkait ke tempat asalnya gitu kan, balik lagi gitu kan. Ya ada yang bilang memang susah cari kerja di kampungnya, jadi lebih baik mengemis aja gitu dan sebagainya gitu kan. Itulah ya, banyak ceritanya gitu kan. Jadi seperti mereka kewalahan para aparat pemerintah itu kan gitu.
dikasih bantuan sosial dan sebagainya, memang kita nggak bisa menutup mata ya, kalau kita kasih bantuan ke orang-orang tidak mampu itu kan lebih bersifat konsumtif ya, lebih buat beras minyak dan sebagainya. Kalau kata Sunda mah anu sehari tahun hungkul gitu kan. Untuk jangka panjangnya itu sangat sedikit mungkin ya lembaga yang memikirkannya. Dalam jangka panjang tuh seperti modal kerja, pembinaan, pelatihan dan kewirausahaan misalkan ya. Jadi jangka panjang itu maksudnya tuh. Jadi tidak hanya memberikan bantuan saat itu, tapi bantuan jangka panjang gitu. Jadi tapi bukan berarti bantuan yang jangka pendek atau konsumtifnya dihilangkan, enggak. Dalam artian mungkin kedepannya pihak-pihak terkait bisa selain memberikan bantuan jangka pendek berupa makanan-makanan atau hal-hal yang memang konsumtif, diupayakan juga agar lebih sering memberikan bantuan jangka panjang dalam artian keterampilan kewirausahaan dan sarana atau channel atau jalur untuk bekerja, berwirausaha dan sebagainya gitu kan. Banyaklah pemerintah, orang-orang pintar gitu kan, bisa lah ibaratnya membangun suatu jalur karya gitu kan. Jadi kalau mereka diarahkan berkarya apa, nanti disalurkan kemana, dijual kemana, dan sebagainya. Jadi kan dari hulu ke hilir ya istilahnya ya. Banyaklah orang-orang pintar dan pemerintahan pasti bisa memberikan solusi gitu kan dalam hal itu. Nah, jadi terkait ke mentalitasnya gitu kan. Nah, jadi para aparat juga bingung gitu kan. Nah, oke. Jadi hal yang berkecamuk di pikiran saya ketika melihat gelandang pengemis atau yang lampu merah yang bekerja dan sebagainya gitu kan, kadang saya bingung gitu kan, nggak dibantu kasihan, dibantu justru nanti bosnya seneng, jadi malah merajalela kan. Jadi gini, di satu sisi jadi gini, di satu sisi aku merasa kalau memang beneran nggak mampu gimana, kasihan gitu kan. Bener-bener nggak mampu, bener-bener ngamen, bener-bener di pinggir jalan tanpa ada bos sama sekali, itu kasihan banget kan, kita perlu bantu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang di belakang itu dia memanfaatkan, kalau kita bantu duit mereka makin banyak, dan nanti kasus-kasus pemanfaatan mereka gitu ya makin banyak. Itu kan jadi dilema bagi kita ya, jadi seperti sebuah si malakama gitu. Jadi bingung, serba salah gitu. Nah cuman bang, saya bingung gitu kan, ini gimana. Cuman akhirnya biar nggak ambil ini, mungkin para pemerintah, banyaklah orang pintar di pemerintah bisa memikirkan solusinya seperti apa. Cuman sih kalau dari saya pribadi gitu ya, daripada pusing-pusing mikirin itu gitu kan, secara saya yakin lah banyak orang yang jenius seperti pintar di pemerintahan atau pihak-pihak terkait yang bisa memberikan solusi. Kalau saya pribadi sih, saya lebih ke ya udah kita niatkan aja bantu, perkara dia ada backing di belakang atau enggak ya udah kita serahkan aja, urusan dia sama Allah. Kita mah cukup ngasih bantuan seikhlasnya, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Terkait dia jujur atau enggak ya udah, soalnya pusing kita kalau mikirin ada orang di belakangnya enggak jujur atau enggak, yang enggak akan kita nggak akan beramal gitu mikir itu terus. Ya udahlah, simpelnya gini aja, bantu ala kadarnya, sepantasnya gitu kan. Nah, paling kayak gitu. Itu mungkin hanya sharing aja ya, mau mengungkap sebagian fakta tentang gelandang pengemis di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Saya yakin sih sindikatnya gak hanya di kota Bandung, pasti banyak di tempat lain juga gitu kan. Itu menjadi sebenarnya kenapa saya bilang suatu sindikat, karena saya yakin ada di belakang itu ada orangnya gitu kan. Dan saya tuh kebayang, saya nggak tahu nih, takut itu sebetulnya korban penculikan yang diculik, dijual, dimanfaatkan di lampu merah, ya kan. Banyak kan cerita di sinetron kayak gitu, tapi emang real itu ada itu perdagangan manusia, human trafficking gitu kan.
Dan itu menurut saya sangat-sangat apa ya, sangat perlu diselesaikan gitu. Solusinya seperti apa gitu kan. Mungkin ini terkait ya, pemerintah mungkin bisalah memanfaatkan para intelijen untuk keselamatan masyarakatnya dari human trafficking dan sebagainya gitu kan. Bisa kan, nggak harus tentang counter terorisme, nggak melulu tentang pertahanan keamanan gitu kan. Kan bisa juga tuh para bin-bin, orang-orang jenius, orang-orang intelek di agen-agen pemerintah itu kan bisa juga digunakan untuk keselamatan warganya gitu kan, menyelamatkan dari human trafficking dan sebagainya. Bisa juga gitu kan itu. Mungkin kalau pihak-pihak terkait seperti ya BIN dan sebagainya mendengar, mungkin bisa tolonglah ini masukan dari salah satu warga negara Indonesia gitu kan, bisa lah di hal-hal yang seperti ini, human trafficking dan sebagainya, bisa dapat concern yang lebih lebih inilah, lebih difokuskan gitu. Paling gitu mungkin untuk sementara. Udah panjang banget, udah 20 menit. Oke, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum.